Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pemirsa, kita berjumpa kembali di channel ini. Insyaallah semoga senantiasa bisa memberi manfaat pada kita semua. Sampaikanlah satu ayat, sampaikanlah walaupun hanya satu ayat yang kalian sampaikan, itu yang beri motivasi kepada saya untuk senantiasa menyampaikan sedikit hal-hal kebaikan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Nah pemirsa, kita mulai bahwa Rasulullah SAW itu cukup memberikan pelajaran berharga kepada kita semua, bahwa kita hidup ini tak ubahnya seperti orang asing. Seperti orang asing yang sedang berada di negeri orang. Beliau bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun abiru sabil. Artinya, jadikan dirimu di dunia ini seperti orang asing atau penyeberang jalan. Ini hadis riwayat dari Al-Bukhari. Masih dari lanjutan hadis ini juga Ibnu Umar berkata, jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Dan jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu. Selanjutnya ada juga dari Syekh Bassam menerangkan bahwa setiap orang itu pasti tidak akan tenang atau nyaman di negeri asing. Ya, namanya juga negeri asing, negeri orang, tentu kita tidak betah. Kecuali mungkin ada hal-hal yang kecuali kita mau bekerja di sana, tapi yang jelas tentu tidak betah pada umumnya. Sehingga Rasulullah SAW, anggaplah dirimu berada di negeri asing ketika di dunia ini. Nah, ini tentu ada hikmah nanti yang kita bisa petik dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini. Jadi, ketika kita berada di negeri asing, tentu tidak akan kita mau bersaing untuk memuaskan keinginan, apalagi bersaing dengan penduduk setempat, lokal dan lain sebagainya. Kita harus mengadakan pendekatan bagaimana caranya untuk bisa berada, tapi yang jelas secara umum kita tentu ingin kembali ke daerah kita masing-masing. Nah, kita pun selalu berusaha untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan peraturan atau kebiasaan-kebiasaan yang ada di negeri asing tersebut. Karena memang jiwa kita selalu rindu untuk pulang ke kampung halaman. Walaupun kita lama di negeri asing, tetapi tetap jiwa kita akan selalu rindu pada kampung halaman sendiri. Ya, begitu juga orang yang menyeberang jalan tadi, ia tidak akan merasa tenang kecuali jika telah sampai ke seberang jalan. Jadi dia sementara menyeberang, tentu tidak akan tenang sebelum sampai dan aman di seberang jalan. Lalu berkumpul dengan orang-orang yang dicintainya, keluarganya, anak-anaknya. Nah, ketika itu menyeberang, ya itu harus hati-hati. Begitu juga ketika kita berada di negeri asing, ya pola kita harus hati-hati. Jangan sampai kita bersalah, kita melanggar aturan. Kemudian dalam hadis lain, Rasulullah SAW mengumpamakan kehidupan seperti orang yang kepanasan, kemudian berteduh di bawah pohon lalu pergi. Perumpamaanku dengan dunia ini seperti seorang yang bepergian pada siang hari panas. Kemudian dia berteduh sebentar di bawah pohon.
lalu pergi meninggalkan pohon itu. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, sayangnya karena ke akhirat terasa masih jauh dan memang kita tidak lihat, kita hanya percaya di Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Nah, banyak manusia justru lebih senang hidup di negeri asing dan berlama-lama di tempat penyeberangan jalan. Manusia lebih memilih kenikmatan sesaat, temporal, lalu mengabaikan kenikmatan akhirat yang kekal. Ini penjelasan dari hadis ini dimaksud. Jadi dunia ini adalah negeri sementara. Maka tugas manusia adalah memberi manfaat terbaik kepada orang lain. Dan memang orang yang hidup yang terbaik itu adalah orang yang banyak memberi manfaat kepada orang lain. Nah, tentu kehidupan kita adalah dalam batas waktu, ada batasnya kita hidup. Sehingga dengan memberi sebenarnya telah membuat umur yang terbatas menjadi panjang tanpa batas. Hadis bilang kalau ada ingin banyak memberi, ingin sehat dan lain sebagainya, sering-sering bersedekah atau memberi. Ini karena kebaikan itu akan selalu dikenang dengan kenangan baik. Jadi yang dimaksud sebenarnya umur panjang bukan bertambahnya umur, tetapi nama dan kebaikan kita akan selalu diingat orang, bahkan mungkin didoakan orang, walaupun mungkin kita sudah meninggal nanti. Jadi menurut para ahli hikmah, kenangan baik adalah umur kedua. Jadi itu yang dianggap panjang umur, ada umur kedua kenangan baik, karena kita walaupun kita sudah meninggal. Banyak contoh tokoh-tokoh besar, Rasulullah sudah meninggal, kemudian para imam-imam sahabat sudah meninggal, tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan sudah meninggal, tapi masih disebut namanya dan masih sering didoakan. Itu artinya dia panjang umur. Itu kiasan atau kias, atau kalau para ahli hikmah bilang itu umur kedua. Ketika dia sudah meninggal, umurnya sudah habis tetapi namanya masih sering disebut. Jadi ada umur kedua manusia yang berpanjang. Jadi jasad manusia itu boleh dikubur, boleh tertanam di perut bumi, tapi kebaikannya akan selalu dikenang di muka bumi ini. Walaupun umur biologis telah usai, jadi umur biologis telah usai, tapi kebaikan berumur panjang dan menembus batas langit dan alam gaib. Itulah gunanya kenapa kita harus berhati-hati di dunia ini, berbuat kebaikan, agar ketika kita meninggal dunia ada yang kita tinggalkan, yaitu nama baik. Dan yang terpenting juga adalah ada mungkin amal jariah yang kita tinggalkan. Jadi mari kita senantiasa berbuat baik, memberi manfaat kepada orang lain, menjauhi hal-hal yang menyusahkan orang lain, yang pada dasarnya adalah menyusahkan diri kita sendiri. Demikian pemirsa, semoga bermanfaat hadis Rasulullah SAW ini, bahwa hidup di dunia ini kita ibaratkan atau kita jadikan seperti hidup di negara asing, dan kita harus bercita-cita untuk pulang ke negeri sendiri, yaitu negeri akhirat, dengan bekal yang cukup, dengan predikat yang terbaik, agar bisa mendapatkan tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah SWT. Allahu a'lam, Allahu musta'an. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.